Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang kezuhudan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Atiyah bin Amir, katanya, aku pernah melihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disuruh supaya makan lebih banyak lagi dari makanan yang telah dihidangkan kepadanya. Ia berkata, cukuplah, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang makan dengan kenyang di dunia ini akan kelaparan di akhirat, ya Salman. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Al-Hasan, katanya, uang tunjangan yang diterima oleh Salman Al-Farisi dari Baitul Mal adalah sebanyak 5.000 dirham setahun, dan ia adalah pemimpin bagi 30.000 orang kaum muslimin. Ia memberi khutbah kepada orang-orang dengan berpakaian sehelai pakaian jubah yang digunakannya sebagian sebagai alas tidur. Apabila ia menerima uang tunjangan itu, ia akan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang memerlukan, dan ia sendiri makan dari penjualan bakul yang dibuatnya sendiri dari daun-daun pohon kurma. Dikeluarkan juga oleh Ibn Sa'ad dari Al-Hasan serupa dengannya. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Al-Qamas, katanya, aku pernah mendengar orang-orang berkata pada Huzaifah radhiyallahu anhu, pernah berkata kepada Salman radhiyallahu anhu, ya Abu Abdullah, apakah kamu mau sekiranya aku membangun sebuah rumah untukmu? Mendengar tawaran demikian, Salman merasa amat benci sekali. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata lagi, tunggulah dahulu sampai aku memberitahumu bagaimana keadaan rumah itu. Sesungguhnya aku akan membangun sebuah rumah untukmu yang apabila kamu berbaring di dalamnya, kaki dan kepalamu akan mengenai dindingnya, dan apabila kamu bangun, kepala akan membentur atapnya. Huzaifah radhiyallahu anhu pun berkata, seakan-akan kamu mengetahui apa yang aku sukai. Di dalam kitab Ibn Sa'ad dari Ma'an dari Malik bin Anas, sesungguhnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tidak mempunyai rumah. Ia hanya berteduh di bawah bayangan. Apabila bayang itu berpindah tempat lain, ia akan mengikutinya. Jika bayang itu hilang, maka tiada tempat berteduh untuknya. Seorang lelaki berkata kepada Salman radhiyallahu anhu, apakah kamu sekiranya aku membangunkan untuk kamu sebuah rumah sehingga aku akan berlindung dari kepanasan dari kepanasan dan kedinginan? Salman radhiyallahu anhu pun bertanya kepadanya, ya. Ketika ia berbaling dan berjalan pergi, ia berteriak ke arah lelaki itu, rumah yang bagaimanakah akan kamu buat untukku? Lelaki itu menjawab, aku akan membangun sebuah rumah yang jika kamu berdiri, kepalamu akan terkena atapnya, dan jika kamu berbaring, kaki dan kepalamu akan menyentuh dindingnya. Salman berkata, baiklah. Dilanjutkan kisah tentang kezuhudan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Abu Asma', sesungguhnya ia pernah masuk menemui Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu di Rabzah. Duduk berdampingan dengannya ketika itu ada seorang wanita berkulit hitam dengan rambut yang tidak terurus. Wajahnya tidak cantik dan badannya bau. Abu Dzar berkata, apakah kamu tidak memperhatikan apa yang disuruh wanita itu agar aku melakukannya? Ia telah menyuruhku agar pergi ke Irak. Sedangkan jika aku sampai di Irak, sudah pasti penduduk di sana akan datang kepadaku dengan segala kebesaran dunia mereka. Sebaliknya sahabatku Muhammad SAW
telah mengambil baiat dariku bahwa jalan menuju sorga itu adalah dengan meniti titian sirat yang licin dan sempit. Kita hanya dapat melintasnya apabila berat badan kita ringan. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Abdullah bin Karas, katanya, aku pernah bertemu Abu Zar di Rabzah di bawah satu bumbung yang berwarna hitam bersama dengan istrinya. Seseorang berkata kepadanya, sesungguhnya engkau seorang lelaki yang tidak akan mempunyai anak kerana anak-anaknya akan mati seorang demi seorang. Ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengambil mereka dari tempat yang sementara ke tempat yang kekal abadi. Mereka berkata kepada Abu Zar, ya Abu Zar, lebih baik kamu menikah dengan wanita lain. Abu Zar radhiyallahu anhu menjawab, sungguh aku lebih suka menikahi seorang wanita yang tidak menyanjungku daripada menikahi wanita yang sangat memujaku. Mereka berkata lagi kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, lebih baik kamu menggunakan hamparan yang lebih lembut dari ini. Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, ya Allah, keampunanmu aku harapkan, ambillah apa saja yang engkau suka. Dikeluarkan juga oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Karas serupa dengan hadis ini. Dikeluarkan oleh Abu Naim dari Ibrahim Al-Taimi dari bapaknya. Abu Zar radhiyallahu anhu katanya, seseorang berkata kepadanya, apakah kamu tidak mau membeli sepetak tanah seperti yang dilakukan oleh si fulan dan si fulan? Abu Zar radhiyallahu anhu pun berkata, apakah yang aku lakukan sekiranya aku menjadi orang kaya? Apakah mencukupi bagiku setiap hari beberapa mangkuk air dingin atau susu, dan pada hari Jumaat aku akan memakan satu bakul gandum? Dari Abu Nuaim juga, Abu Zar radhiyallahu anhu pernah berkata, tunjangan makananku setiap hari adalah satu sak, dan aku tidak akan menambahnya sehingga aku kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilanjutkan kisah tentang kezuhudan Abu Darda radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, aku adalah seorang pedagang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, maka aku merencanakan untuk berdagang sekaligus melakukan ibadah. Tetapi aku tidak dapat melakukannya dengan istiqomah. Karena itu aku pun meninggalkan perdagangan dan memusatkan perhatianku kepada ibadah. Al-Haisami mengatakan bahawa perawinya sahih. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Darda radhiyallahu anhu serupa dengan hadis itu dengan tambahan, demi dia yang memegang nyawa Abu Darda di dalam genggamannya, walaupun aku mempunyai sebuah kedai berdekatan dengan pintu masjid sehingga aku tidak tertinggal mengerjakan solat berjamaah, dan aku memperoleh keuntungan dari perniagaan itu sebanyak 40 dinar setiap hari, dan aku bersedekah dengan semua keuntungan itu, aku masih tidak suka melakukan perniagaan itu. Seseorang bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau tidak suka dengannya? Jawabnya, hisab yang berat yang akan dilakukan kepadaku pada hari kiamat. Di dalam riwayat Abu Nuaim juga dari jalur yang lain katanya, aku tidak akan merasa gembira sekiranya aku berjaga di pintu masjid dan aku memperoleh keuntungan sebanyak 300 dinar setiap hari. Aku juga dapat menunaikan salat berjamaah di masjid. Aku tidak mengatakan bahawa Allah telah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba sebagaimana alasan untukku berniaga. Tetapi aku lebih suka untuk menjadi di kalangan mereka seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul tulhihim tijarah wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ittaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan solat dan membayar zakat, mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surah Nur ayat 37. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari
dari Khalid bin Hadir al-Aslami, sesungguhnya aku pernah masuk menemui Abu Darda radhiyallahu. Ketika itu Abu Darda sedang berbaring di atas selai hamparan dari kulit atau bulu. Ia memakai pakaian dari bulu dan sepatu dari kulit yang belum dihaluskan, sedangkan ia sedang sakit dan keringat berkucuran di tubuhnya. Aku pun berkata kepadanya, jika engkau mau, aku akan membentangkan selai kain tipis di atas alas tempat tidurmu itu dan menyelimutimu dengan kain selimut yang telah dihadiahkan oleh Amirul Mukminin. Tetapi Abu Darda berkata, sesungguhnya kita mempunyai sebuah rumah. Kita sedang menuju ke arahnya dan beramal untuknya. Dari Hasan bin Atiyah mengatakan bahawa para sahabat bertamu di rumah Abu Darda radhiyallahu. Di antara mereka ada yang tidur di atas dada mereka dan ada yang tidur di atas pakaian masing-masing. Keesokan harinya ia pergi menemui para tamunya dan mengetahui bahawa mereka telah bermalam di rumahnya. Abu Darda berkata, sesungguhnya kita mempunyai rumah dan kita berulang alik kepadanya. Di dalam riwayat Ahmad dari Muhammad bin Ka'ab dikatakan bahawa banyak orang telah bermalam di rumah Abu Darda radhiyallahu. Pada suatu malam yang dingin, Abu Darda mengirim mereka makan yang panas, tetapi ia tidak mengantar alas tidur kepada mereka. Sebagian dari mereka berkata, sesungguhnya ia telah mengirimkan kepada kita makanan tanpa mengantarkan sesuatu yang dapat memanaskan badan kita. Maka salah seorang dari mereka pergi ke rumah Abu Darda dan berdiri di hadapan pintu rumahnya. Lelaki itu melihat Abu Darda sedang duduk di dalam rumahnya, sementara istrinya tidak mempunyai pakaian yang sempurna. Maka lelaki itu pun kembali kepada sahabat-sahabatnya dan berkata, aku melihat engkau menghabiskan malam seperti kami menghabiskan waktu malam itu. Kita semua mempunyai rumah dan kita akan pindah ke sana. Aku telah mengantar tilam dan kain selimutku ke sana. Sekiranya aku mempunyai kelengkapan seperti itu di rumahku, pasti aku telah mengantarnya kepadamu. Di hadapan kita adalah suatu perjalanan yang sulit. Seorang pengembara dengan beban yang ringan adalah lebih baik dari seorang pengembara yang mempunyai beban yang berat. Apakah kamu paham dengan apa yang aku katakan? Lelaki itu menjawab, ya. Suatu ketika Umar radhiyallahu pergi ke rumah Abu Darda radhiyallahu untuk melakukan pemeriksaan. Sesampai di rumah Abu Darda, ia mendapati pintu rumahnya tidak dikunci. Ia kemudian masuk ke dalam rumah yang gelap itu. Ia pun meraba-raba untuk mencari di mana Abu Darda. Akhirnya ia berhasil menemui Abu Darda dengan memegang tangannya. Umar radhiyallahu mendapati bahawa Abu Darda menggunakan pelana kuda sebagai bantal dan alas tidurnya. Alas tidurnya ialah tanah dan pakaiannya dibuat dari kain selimut yang tipis. Maka Umar radhiyallahu berkata kepadanya, Allah merahmatimu. Apakah aku tidak memberikan kelapangan kepadamu? Apakah aku tidak melakukan sesuatu untukmu? Abu Darda radhiyallahu berkata kepada Umar radhiyallahu, apakah engkau masih mengingat satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Umar radhiyallahu bertanya, hadis yang manakah itu? Abu Darda radhiyallahu berkata, hendaklah seseorang dari kamu melalui kehidupan ini seumpama seorang pengembara membawa bekalnya. Umar radhiyallahu berkata, ya. Tanya Abu Darda, oleh kerana itu, apakah yang telah kita lakukan sesudahnya, ya Umar? Kedua-duanya pun menangis sehingga waktu subuh. Alhamdulillah, itulah kisah tentang kezuhudan para sahabat radhiyallahu anhu. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.